Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita peluang yang sangat baik yang kita gunakan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mempersiapkan diri kita beramal ibadah untuk menyambut hari esok yang lebih baik. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, penutup dari sekalian nabi. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada hari ini kita telah memasuki puasa hari ke-22. Insya Allah tidak akan lama lagi kita akan memasuki hari raya Idul Fitri, hari kemenangan, hari kita akan memperoleh derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelum saya melanjutkan khutbah saya harap para jemaah semua merapat. Namanya datang sholat harus rapat safnya itu. Kalau maju semua di belakang-belakang itu menunjukkan malas itu. Ayo maju, susun saf di depan itu. Jangan di belakang saja itu. Silakan semua, kecil besar maju. Tolong yang di belakang itu maju. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita menjalani ibadah puasa 1 bulan penuh, tentu ada satu kewajiban yang tidak bisa kita lupakan. Dan itu harus dilakukan. Kalau enggak lakukan berarti Islam kita gugur, puasa kita tidak sah. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah, dirikan salat, wa atuz zakat, keluarkan zakat, warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang yang. Di samping itu Rasulullah mengatakan, buniyal Islamu ala khamsin, Islam itu ditegakkan di atas 5 fondasi. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, dirikan salat, wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat, wa tasawum Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan.
wal hajjul baiti man istata sabila, yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Jadi puasa itu merupakan rukun Islam yang keempat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, yang tidak boleh dipisahkan. Kalau meninggalkan salah satu rukun berarti batal Islam kita itu. Batal Islam kita itu. Nah, jadi kita sudah melaksanakan ibadah puasa, harus menunaikan kewajiban kita adalah zakat. Namanya zakat fitri, bukan fitrah. Zakat fitri namanya. Aslinya fitri itu. Zakat fitri namanya. Jadi kita menjelang hari raya Idul Fitri, paling lambat itu kita keluarkan zakat fitri 2,5 kilogram. 1 sak namanya. 3,1 liter. Sementara itu di lingkungan masyarakat termasuk Muhammadiyah itu, saya dapat WA dari Lazisme Kabupaten. Dia menentukan zakat itu adalah 3 kilogram beras, uang 40.000. Dari mana dasarnya itu? Kalau kita berorganisasi harus taat kepada keputusan Tardim Muhammadiyah. Bukan alasan macam-macam itu. Tadi pagi adalah diskusi alasan supaya lebih bijak. Itu keputusan Tardim Muhammadiyah menetapkan 2,5 kilogram kurang lebih. Jangan dirubah, jangan ditambah. Kenapa? Karena zakat itu merupakan ibadah mahdoh. Apa itu ibadah mahdoh? Ibadah mahdoh itu ibadah yang sudah ada aturannya. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Yang mengatur itu adalah Tarji. Itu lembaga Muhammadiyah yang khusus menyangkut masalah hukum-hukum Islam. Kita orang Muhammadiyah harus taat, tidak boleh merubah itu. Apalagi maunya sendiri, tidak bisa. Itu zakatnya itu 2,5 kilogram. Ini perlu disebarkan itu, jangan ikut-ikutan. Alasan macam-macam tidak bisa, karena ini ibadah mahdoh. Maka Rasulullah dalam hadisnya itu, Nabi memerintahkan kepada orang Islam, orang yang beriman, itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari kurma atau syair. Itu makanan pokok itu. Makanan pokok. Kalau kita makanan pokok kita itu beras, ya itu beras. Ya kita mengeluarkan zakat harus makanan. Hadisnya itu makanan, bukan uang itu, bukan uang itu, bukan uang. Maka dari itu kita keluarkan zakat 2,5%. Kemudian kalau memungkinkan, misalnya ada infak dan sedekah. Ini pernah saya amalkan. Saya pernah jadi takmir Masjid Al-Ikhlas Jalan Raya Langsir. Saya atur itu, Pak. Saya atur itu. Jadi orang yang dapat zakat fitrah itu bagi yang datang itu kasih beras, kasih uang agar supaya mereka bisa memasak itu. Masa kasih beras saja, makan beras kan tidak mungkin kan? Harus kasih uang. Maka yang perlu kita bersedekah. Nabi mengatakan ayu sedekah. Sedekah mana yang paling afdal? Nabi mengatakan sedekah fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Ini kesempatan Bapak Ibu sekalian berbahagia, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kesempatan kita berinfak. Karena kita bersedekah di luar bulan Ramadan itu 10 pahala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa beramal membawa kebaikan, 1 kebaikan 10 pahala. Tapi beda dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu man jaa bil hasanati falahu asyru ila sab'i mi'atan da'fin. Di dalam bulan Ramadan itu kalau kita berbuat amal baik, Allah beri pahala 10 sampai 700 kali lipat, Pak. Coba, luar biasa ini.
Oleh karena itu jangan sungkan-sungkan, jangan medit-medit, keluarkan zakat dan infak pada bulan Ramadan. Insya Allah Allah akan melipat gandakan pahala berlipat ganda. Kita tidak tahu apa masih hidup, tidak tahu. Mati itu sewaktu-waktu datang, Pak. Tidak itu yang tua atau yang muda, yang kecil. Kalau Allah sudah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap berjiwa pasti mati, ya mati. Fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah tiba, maka tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Berangkat ya berangkat. Oleh karena itu mari pertama zakat fitrah itu kita keluarkan. Untuk apa? Yaitu pertama lisai minal lahwi war rafath. Untuk membersihkan. Ketika kita berpuasa kan mungkin ngomongnya kotor, mungkin fitnah orang, itu tidak membatalkan puasa, tidak itu. Tetapi dengan zakat fitrah itu menghilangkan dosa yang kita lakukan itu. Kemudian tu'matil miskin, makanan bagi orang miskin, Pak. Zakat fitrah untuk orang miskin saja, lain tidak itu, lain tidak itu. Kecuali zakat mal. Nah, sekarang zakat mal. Zakat mal itu zakat yang dikeluarkan dari harta yang kita miliki. Misalnya bapak-bapak punya harta, punya bisnis, atau mungkin sebagai profesi dokter, atau mungkin sebagai kontraktor, uangnya banyak. Maka ada dua syarat. Syarat pertama adalah haul, syarat kedua adalah nisab. Haul itu harta itu sudah 1 tahun kita miliki. Berjalan harta itu 1 tahun kita miliki. Yang kedua syaratnya nisab. Nisab itu telah mencapai kadar ukurannya. Nah, ukuran para ulama itu mengatakan bahwa ukurannya itu 85 gram emas murni. Tapi kalau dikurskan dengan uang 85 kali 1 juta berarti 85 juta kan? 85 juta dikali 2,5% berapa? Sedikit, hanya 2.125.000, Pak. Dari 85 juta itu 2.125.000 kita keluarkan kepada panitia zakat fitrah maupun mal. Kepada siapa? Satu fakir. Fakir itu orang nggak kerja, Pak. Mungkin sudah tua, dia hanya mungkin nunggu kedatangan orang-orang yang belas kasihan, itu fakir. Miskin adalah dia punya pendapat, tapi pendapatnya di bawah standar minimal. Itu miskin. 3 amil punya hak karena dia yang mengatur itu, pengurus zakat itu, panitia zakat itu. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf, orang yang lemah iman, yang baru masuk Islam, kita kasih mereka zakat. Kemudian ghorim itu orang yang punya utang. Orang yang punya utang artinya dia tidak mampu membayar. Kalau zaman sekarang kan utangnya udah mobil, rumah itu kan utang semua, tapi mampu membayar. Tapi utang itu karena memang dia membutuhkan konsumsi. Kemudian ar-riqab, mereka kan hamba saya. Yang berikutnya adalah sabilillah. Orang yang berjuang pada jalan Allah. Siapa orang berjuang pada jalan Allah? Selama ini dianggap tidak ada. Hanya semua masuk ke masjid. Itu keliru. Orang yang berjuang di Allah salah satunya guru TPQ. Ngajar anak-anak kan. Menyiapkan anak-anak sebagai kader yang akan datang. Ustadz-ustadz yang tidak mampu itu pejuang-pejuang itu. Pejuang-pejuang jalan Allah. Mereka harus dapat. Sisanya boleh dimasukkan ke masjid. Kalau masih ada sisa untuk beli karpet, untuk lain-lain itu. Baru terakhir Ibnu Sabil itu adalah para mahasiswa yang belajar di Kota Malang. Pernah saya kumpulkan itu, belajar Kota Malang, kemudian mereka barangkali memang kekurangan kasih. Bisa untuk transfer pulang atau bisa untuk hidup bertahan di sini. Rata-rata orang luar Jawa itu yang dituju itu masjid, Pak. Di masjid lah itu mereka belajar sampai banyak berbasis. Ada yang profesor, doktor itu memang dari masjid mereka itu tinggal.
Itulah saudara-saudara kaum muslimin, mari lakukan. Kalau punya harta silakan cepat-cepat dikeluarkan dalam bulan Ramadan. Jangan dikeluarkan di luar bulan Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan itu pahala itu oleh Allah ditingkatkan begitu 10 sampai 700. Aqulu qauli hada wastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebelum kita berdoa, saya akan menyampaikan satu hadis untuk sebagai bahan renungan kita bersama. Itu Nabi ketika didatang oleh malaikat Jibril. Ya Jibril, ya Muhammad. Datang Nabi malaikat Jibril kepada Muhammad, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka kamu, tapi kamu ingat kamu pasti mati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bi. Beramalah, berbuatlah, tetapi ingat, setiap amal yang kamu lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban Allah pada hari kiamat kelak. Tidak bisa disembunyikan. Yang ketiga adalah ahabta man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah apa saja kamu cinta. Rumah kamu cinta, istri kamu cinta, mobil kamu cinta, sepeda motor kamu cinta, harta kamu cinta, anak kamu cinta, tapi semuanya apa yang kamu minta kamu berpisah dengan kalian. Oleh karena itu jangan terlalu mencintai sesuatu berlebih-lebihan. Maka terakhir Nabi mengatakan wa'lamu anna syarafal mu'minin qiyamul lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan daripada orang beriman adalah orang yang senantiasa melakukan sholat malam. Oleh karena itu setelah Ramadan teruskan sholat malam di rumah minimal 3 rakaat, minimal 3 rakaat. Kalau bagus 11 silakan. Kalau tidak sebelum tidur silakan lakukan witir 3 rakaat. Itu tuntunan Nabi. Demikian mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alhu fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda bi rahmatika min ibadika shalihin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika wa abu laka bi jambi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikru